Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Sobat CPNS Indonesia. Jadi teman-teman, khusus untuk video hari ini, kita akan membahas tentang materi tes seleksi penerimaan P3K di tahun 2023. Jadi khusus untuk materi tes teman-teman yang akan mengikuti ASN, mengikuti atau menjadi ASN dengan perjanjian kerja. Oke, untuk seleksinya itu ada tes seleksinya ada 4 jenis tes. Jadi ada kemampuan teknis, kemampuan manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Masing-masing memiliki butir soal berbeda. Kalau di kemampuan teknis itu terdiri atas 90 soal. Ini manajerial 25 soal, sosiokultural ada 20 soal, wawancara ada 10 soal. Nah, untuk menyelesaikan ketiga ini, jadi tes 1, 2, dan 3 ini, itu waktu yang diberikan adalah 120 menit. Nah, jadi kalau ini di total ini kan berarti total soalnya itu 135. Nah, teman-teman wajib menyelesaikannya 120 menit. Nah, kalau untuk wawancara 10 soal, waktu penyelesaiannya itu adalah 10 menit. Nah, ini berdasarkan yang dirilis Kemenpan RB ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk passing grade atau ambang batas. Nah, kalau untuk kemampuan teknis ini masing-masing berdasarkan jabatan fungsional yang teman-teman daftari ya. Nah, ini berdasarkan karena berbeda tiap jabatan yang teman-teman ingin lamar, yang teman-teman lamar. Nah, kalau untuk manajerial dan kemampuan sosiokultural, teman-teman wajib sampai atau mencapai 117 poin. Jadi, teman-teman wajib sampai di 117 atau bahkan melebihi 117 ya. Jadi, ini adalah ambang batasnya atau passing grade. Nah, kalau untuk wawancara, ini ada 24 poin. Nah, untuk video hari ini, khusus kita akan membahas tentang tes mengenai kemampuan manajerial. Oke, di tes manajerial ini ada beberapa hal yang akan dinilai dari tes ini. Nah, yang pertama itu adalah integritas. Ini yang pertama itu integritas. Yang kedua itu adalah kerjasama. Ketiga, komunikasi. Keempat, itu adalah orientasi. Jadi ini orientasi pada hasil ya. Orientasi pada hasil. Kemudian poin kelima itu adalah pelayanan publik. Kemudian yang keenam adalah pengembangan diri. Dan ketujuh itu mengelola perubahan. Dan yang kedelapan adalah pengambilan keputusan. Jadi di tes kemampuan manajerial ini, aspek-aspek yang akan dinilai dari hasil tes teman-teman itu ada 8 poin. Jadi mengenai integritas teman-teman, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Oke, jadi sekarang kita bisa ke soal contoh tes. Oke, kita ke soal yang pertama. Anda telah lulus sebagai ASN tahun ini, namun karena seleksi ASN yang Anda ikuti memiliki formasi seleksi seluruh Indonesia, maka Anda memegang konsekuensi bahwa Anda harus siap ditempatkan di mana saja sesuai keputusan dari pemerintah pusat. Suatu ketika pengumuman penempatan Anda keluar dan ternyata Anda ditempatkan di daerah pelosok. Tidak disangka ada salah satu rekan Anda yang memiliki jabatan tinggi dan memberi tawaran kepada Anda untuk dipindah ke daerah yang dapat dijangkau dengan mudah.
Tetapi Anda harus membayar sejumlah uang sekaligus merahasiakannya. Di rumah, Anda memiliki seorang ibu yang selama ini hanya hidup berdua dengan Anda dan sangat membutuhkan Anda. Sikap yang akan Anda lakukan adalah: A. Menerima tawaran pemindahan penempatan tersebut dengan pertimbangan ibu saya membutuhkan saya. B. Menolak tawaran tersebut karena teguh dengan konsekuensi yang harus diterima. C. Menolak tawaran tersebut sebagai bentuk konsistensi saya terhadap konsekuensi ditempatkan di mana saja dan menitipkan ibu ke saudara sebagai bentuk tanggung jawab saya. D. Menolak tawaran tersebut karena sudah merupakan konsekuensi dari pekerjaan yang harus saya terima dan membawa ibu saya untuk tinggal bersama di daerah penempatan. Nah, kalau kita melihat jawaban yang ada, berarti kita bisa eliminasi untuk poin A ya teman-teman, ini menerima tawaran. Jadi kalau kita lihat poin pada soal, jadi teman-teman itu kan lulus ASN, kemudian ditempatkan di daerah pelosok. Nah, kemudian ada tawaran untuk dipindahkan dengan membayar sejumlah uang. Nah, kebetulan di rumah teman-teman itu ada ibu yang selama ini hidup berdua dengan Anda. Jadi sikap Anda yang akan Anda lakukan. Nah, kalau menerima tawaran ini, berarti ini sudah tidak menunjukkan sikap integritas teman-teman sebagai ASN ya. Berarti ini kita eliminasi. Kalau kita kasih poin ini dapat poin 1. Kemudian B, menolak tawaran tersebut karena teguh dengan konsekuensi yang harus diterima. Nah, ini betul. Kalau kita lihat C, menolak tawaran tersebut sebagai bentuk konsistensi saya terhadap konsekuensi ditempatkan di mana saja dan menitipkan ibu ke saudara sebagai bentuk tanggung jawab saya. Jadi kalau B, jadi jawaban B atau C ini yang B ini mendapat poin 3 ya. Ini poin ini belum bisa kita tentukan poin berapa. Jadi kalau C ini kayaknya sepertinya poin 2. Oke, karena kalau di sini kan dikatakan bahwa menitipkan ibu ke saudara sebagai bentuk tanggung jawab saya. Nah, ini juga poin ini masuk di poin B ini, teman-teman, kalau diamati kalimatnya. Jadi, kalau di sini lebih dirinci, ibunya mau kemana, mau dikemanakan. Kalau di sini kan tidak dijelaskan ya. Nah, kita cek dulu untuk D, menolak tawaran tersebut karena sudah merupakan konsekuensi dari pekerjaan yang harus saya terima dan membawa ibu saya untuk tinggal bersama di daerah penempatan. Nah, kita lihat untuk pilihan jawaban B dan D. Nah, yang lebih baik itu adalah di poin D ya teman-teman. Jadi poinnya ini pasti 4 dan ini 3. Oke. Jadi untuk soal ini itu aspek integritas teman-teman yang akan dinilai. Jadi teman-teman akan dikatakan memiliki integritas apabila kata atau perbuatan teman-teman itu sejalan. Jadi kata dan perkataan teman-teman dan perbuatan teman-teman itu sejalan dengan keyakinan atau nilai-nilai luhur yang teman-teman pegang. Nah, kalau teman-teman dihadapkan pada kondisi ini, seharusnya itu dilaksanakan sesuai norma dan nilai-nilai sebagai bentuk tanggung jawab serta seberapa tinggi tingkat integritas Anda. Jadi ini harus menunjukkan tanggung jawab Anda dan integritas teman-teman terhadap situasi yang ada pada konteks soal ini. Jadi tetap melaksanakan hal yang telah diketahui konsekuensinya dari awal adalah bentuk integritas yang harus teman-teman miliki, khususnya sebagai ASN. Oke, kita ke soal nomor 2. Baik, soal berikutnya, sebagai atasan, saya berhak memberikan surat peringatan ataupun memecat karyawan saya. Salah satu karyawan yang tidak masuk kerja selama 3 hari tanpa adanya keterangan yang jelas, saya memberikan surat peringatan agar karyawan tersebut memberikan keterangan ketidakhadirannya. Namun surat peringatan tersebut diabaikan oleh karyawan yang bersangkutan. Saya berinisiatif untuk menghubungi dan mengajak berdiskusi secara kekeluargaan tetapi masih juga diabaikan. Sikap yang tepat yang dapat saya lakukan adalah: A. Mencoba untuk tetap bersikap biasa saja karena kondisi tempat kerja tetap kondusif. B. Kembali mendatangi tempat tinggal karyawan yang bersangkutan dan mengajak berdiskusi secara kekeluargaan agar dapat berubah dan memperbaiki diri. C. Memberikan surat peringatan lagi dan memberikan kesempatan terakhir untuk memperbaiki. D. Memecat karyawan yang bersangkutan. Nah, untuk konteks soal ini, jadi dikatakan bahwa poinnya itu kan teman-teman jadi atasan, kemudian ada karyawan yang tidak masuk kerja tanpa adanya keterangan yang jelas. Nah, sebagai atasan Anda sudah memberikan peringatan, tetapi diabaikan ya. Jadi memberikan
ini peringatan tapi diabaikan oleh karyawan tersebut. Nah, selanjutnya Anda itu berinisiatif untuk menghubungi dan mengajak berdiskusi secara kekeluargaan tetapi juga diabaikan. Nah, berarti untuk jawaban A kita cek poinnya, mencoba untuk tetap bersikap biasa saja agar kondisi tempat kerja tetap kondusif. Nah, ini berarti tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tempat kerja Anda. Berarti ini kita eliminasi. Kemudian B, kembali mendatangi tempat tinggal karyawan yang bersangkutan dan mengajak berdiskusi secara kekeluargaan agar dapat berubah dan memperbaiki diri. Nah, ini jawaban yang baik, kita checklist dulu. C, memberikan surat peringatan lagi dan memberikan kesempatan terakhir untuk memperbaiki. Nah, ini juga baik. Kalau kita lihat jawaban B dan C, poin yang mendapat poin lebih baik itu ada di pilihan jawaban C. Kenapa? Jadi karena di sini pada soal kan sudah dikatakan bahwa Anda sebagai atasan itu sudah memberikan peringatan tetapi diabaikan. Nah, berarti karena ini sudah diabaikan berarti harus ada upaya terakhir Anda sebagai atasan untuk mengambil keputusan tentang bagaimana Anda akhirnya akan memperlakukan karyawan ini. Jadi kalau di sini dikatakan memperbaiki diri, jadi ini sudah tidak kalau memperbaiki diri dalam hal ini kan dikatakan karyawan ini mengabaikan ya. Jadi dikasih peringatan diabaikan, kemudian diajak berdiskusi juga diabaikan. Jadi kalau poin untuk memperbaiki diri itu sudah tidak bisa. Jadi jawaban yang paling tepat itu dengan memberikan kesempatan terakhir. Jadi diberikan peringatan lagi, kemudian diberikan kesempatan terakhir lagi. Jadi kalau sudah tetap diabaikan lagi, nah kita bisa ambil keputusan. Nah, kalau di sini kan tidak dijelaskan kalau misalnya dia tetap karyawan tersebut tetap dengan kelakuan lamanya itu mau diapakan ya. Jadi jawaban ya, yang dengan poin lebih baik itu ada di pilihan jawaban C. Ya, kalau di antara B-nya kita cek dulu untuk D, memecat karyawan bersangkutan. Nah, kalau melihat jawaban C dan D ini, jadi C itu masih lebih baik daripada D ya teman-teman. Jadi kalau kita bisa kasih poin C ini adalah 4 poin, kemudian memecat ini adalah 3 poin, kemudian mendatangi itu adalah 2 poin, dan mencoba untuk tetap ini adalah 1 poin. Nah, untuk konteks soal ini adalah bagaimana teman-teman bisa mengambil keputusan. Jadi, pilihlah sebuah keputusan yang tidak menjadi bumerang di masa depan. Tetap profesional dengan aturan yang berlaku. Boleh Anda menggunakan rasa toleransi untuk menghadapi situasi ini, tetapi ketegasan dalam mengambil keputusan juga sangat diperlukan. Oke, kita next ke soal nomor 3. Oke, untuk soal berikutnya, kepala seksi bidang Anda sangat baik dan solid dalam melakukan pekerjaan kantor bersama tim. Anda merasa sangat cocok bekerja sama dengannya. Suatu saat beliau ditugaskan ke daerah lain. Karena itu, kepala seksi bidang Anda digantikan oleh seseorang yang ternyata setelah 2 bulan berlalu, beliau memiliki karakter yang cukup keras sehingga Anda merasa tidak cocok. Jika Anda dihadapkan pada situasi tersebut, maka sikap yang paling tepat yang Anda akan lakukan adalah, nah, kalau kita lihat poinnya, poin pada soal ini, jadi ada kepala seksi baru ya, jadi digantikan oleh kepala seksi baru. Nah, berarti ini aspek yang akan dinilai itu adalah bagaimana Anda bisa mengelola perubahan. Nah, karena sebelumnya kepala seksi bidang Anda itu baik dan solid menurut Anda dalam pekerjaan kantor bersama tim, kemudian digantikan dengan karakter yang cukup keras sehingga Anda merasa tidak cocok, berarti aspek yang akan dinilai ini bagaimana Anda mengelola perubahan dalam kantor Anda. Ya, oke, untuk pilihan jawaban A, melakukan sharing bersama kepala seksi bidang terkait dan anggota untuk menyampaikan keluhan dengan sopan dan bijak. Ini jawaban baik, kita checklist dulu. Segera menyesuaikan diri dengan cara kerja kepala seksi bidang yang baru agar tidak menghambat pekerjaan. Nah, kalau kita lihat poin A dan poin B, jawaban B itu masih lebih baik ya. Jadi, segera menyesuaikan diri. Oke, sekarang C. Jadi, kita bisa eliminasi ini.
Kemudian C, berdiskusi dengan pimpinan kantor terkait kendala tersebut dan meminta solusi terbaik. Berdiskusi dengan pimpinan kantor. Nah, ini jawaban ini masih lebih baik yang A ya, teman-teman, A dan C. Ini berdiskusi dengan pimpinan kantor terkait kendala tersebut dan meminta solusi terbaik. Jadi jawaban A ini masih lebih baik daripada jawaban C. Berarti kalau kita kasih poin masih B yang tinggi, kemudian A, kemudian C. Kita cek dulu untuk D, tetap bekerja dengan menggunakan cara kerja kepala seksi bidang yang lama karena sudah nyaman dengan kebiasaan itu. Nah, ini kalau poin D ini sudah menunjukkan Anda tidak bisa mengelola perubahan. Ini berarti poin 1. Kemudian berdiskusi dengan pimpinan kantor yang terkait, ini adalah poin 2, ini adalah poin 3, dan ini adalah poin 4. Jadi karena yang akan dinilai adalah bagaimana Anda mengelola perubahan, jadi di lingkungan kerja ini Anda dituntut untuk dapat mengelola sikap Anda terhadap perubahan-perubahan yang ada. Sekalipun Anda merasa tidak nyaman, nah, hal tersebut sudah menjadi sebuah keharusan untuk Anda lakukan. Jadi meskipun teman-teman tidak nyaman di dalam keadaan kantor kalian itu, teman-teman harus tetap mengelola perasaan teman-teman. Jadi harus segera mungkin menyesuaikan diri terhadap kondisi kantor tersebut. Jadi pilihlah jawaban yang mencerminkan bahwa Anda ini merupakan manusia yang dapat mengelola perubahan dengan baik, mengelola perubahan ke arah yang lebih baik. Oke? Kita ke soal berikutnya. Bagaimana pendapat Anda jika ternyata tugas-tugas Anda di kantor dikerjakan oleh rekan kerja Anda? Jadi A, merasa senang dan berterima kasih, jadi saya bisa menyelesaikan hal lain. B, karena meringankan beban saya, itu membuat saya merasa sangat senang. C, senang sekali karena mengurangi jam kerja tapi tetap mendapatkan bayaran yang sama. Jadi kalau kita melihat jawaban B, C, A, B, C. Nah, ini poin paling rendah ya, teman-teman. Jadi orientasinya, meskipun memang orientasi bekerja kita adalah mendapatkan bayaran, tapi ini bukan satu-satunya yang bisa menjadi aspek penilaian kita terhadap apa yang harus kita kerjakan. Jadi ini adalah poin 1. Kemudian karena meringankan beban saya itu membuat saya sangat senang. Kemudian merasa senang dan berterima kasih, jadi saya bisa menyelesaikan hal lain. Jadi kalau untuk A dan B, jawaban A itu masih lebih baik, jadi kita kasih poin 2 untuk B. Sekarang, untuk D, mencari informasi kenapa rekan saya mengerjakan tugas yang seharusnya jadi tanggung jawab saya. Nah, teman-teman, sebagai ASN, Anda itu dituntut untuk bisa mempertahankan komitmen pribadi dalam menyelesaikan tugas. Teman-teman juga bisa diandalkan dan juga bertanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepada Anda. Nah, diharapkan Anda bisa mencapai standar kerja yang melebihi jadi standar kerja yang ditetapkan. Jadi jika ada orang lain yang mengerjakan tugas-tugas Anda patut mempertanyakan. Jadi teman-teman harus mempertanyakan dan mencari informasi kenapa orang yang bersangkutan itu bersedia menggantikan pekerjaan Anda atau bertanggung jawab atas pekerjaan Anda. Jadi ini orientasinya pada hasil ya. Jadi jawaban yang paling tinggi poinnya itu ada di pilihan jawaban D. Jadi teman-teman harus mencari informasi mengapa Anda itu kenapa mau menggantikan pekerjaan Anda, menyelesaikan pekerjaan Anda. Jadi ini poin 3, kemudian 4, 2, 1. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda merupakan pemimpin sebuah perusahaan yang terkenal sebagai pribadi yang jujur dan disiplin. Suatu hari, terdapat karyawan Anda yang mengeluh telah kehilangan sejumlah uang. Anda mencoba menelusuri dengan mengecek CCTV perusahaan. Ternyata uang tersebut dicuri oleh salah seorang staf karyawan senior di perusahaan Anda. Menyikapi hal tersebut, sikap yang Anda lakukan sebagai pemimpin perusahaan adalah, jadi aspek yang dinilai pada soal ini adalah bagaimana teman-teman bisa mengambil pengambilan keputusan ya. Nah, kita lihat untuk pilihan jawaban A, memecat karyawan yang bersangkutan tanpa diberikan alasan pemecatannya dengan maksud agar dia menyesali perbuatannya sendiri. Kita simpan dulu. B, memanggil karyawan bersangkutan kemudian memaparkan bukti-bukti agar karyawan tersebut menyesali perbuatannya. Nah, untuk poin A dan poin B, jawaban B itu masih lebih baik. Kita checklist. C, memberikan surat peringatan kepada karyawan bersangkutan kemudian memberikan sanksi skor selama beberapa hari.
Oke, kita ke D dulu. Diam dan membiarkan karyawan yang bersangkutan kemudian menunggu jika terdapat kejadian serupa, maka akan segera dipecat. Nah, kalau ini itu membiarkan karyawan ini tidak menyelesaikan persoalan karena kalau diam dan membiarkan karyawan tersebut, kejadian serupa itu pasti akan terulang lagi ya. Jadi ini eh, lebih mengarah kepada teman-teman ini susah mengambil keputusannya. Jadi ini kita eliminasi, kita kasih poin 1. Kemudian untuk C, jadi karena B ini masih lebih baik ya jawabannya. Untuk C, memberikan surat peringatan kepada karyawan bersangkutan, kemudian memberikan sanksi skor selama beberapa hari. Nah, ini 2 ya, 2 atau 3. Nah, kalau ini C ini lebih ke poin 3, kalau A ini poin 2 dan ini poin 4. Nah, kalau dalam pengambilan keputusan, teman-teman harus memilih sebuah keputusan yang bijak dan tidak merugikan pihak manapun. Dalam mengambil keputusan diharuskan untuk tetap tenang dan tidak sedang emosi. Nah, kalau teman-teman ingin mengambil keputusan, teman-teman juga harus memaparkan bukti-bukti. Jadi jangan asal langsung memecat. Jadi kayak di poin A ini jangan langsung asal memecat tanpa alasan. Kemudian di C ini memberikan surat peringatan pada karyawan bersangkutan, kemudian memberikan sanksi skors. Nah, jawaban yang terbaik itu ada di pilihan jawaban B karena kenapa? Ini kan disertai dengan bukti-bukti. Jadi sebelum mengambil keputusan, teman-teman juga harus mempertimbangkan untuk mengumpulkan bukti-bukti dulu, kemudian mengambil keputusan terhadap apa yang menjadi persoalan di kantor teman-teman. Oke. Nah, untuk video hari ini cukup sampai di sini. Tetap semangat dan selamat belajar.